melahirkan anak lebih kurang 10 hari. Hanya saja sebelum 10 hari darah nifasnya berhenti. Apakah dia wajib salat fardu? Hadirin dan hadirat, barangkali banyak di antara kita yang sudah tahu. Bagi yang sudah tahu atau yang belum tahu, coba dengar pandangan Islam terhadap darah nifas. Pertama, Ustaz ingin sebutkan darah ini yang keluar daripada wanita ada 3 jenis. Ada namanya haid, yaitu darah bulanan. Namanya darah haid. Yang kedua namanya nifas. Sempena wiladah. Sempena melahirkan anak. Yang ketiga namanya darah istihadah. Darah penyakit. Ia bukan haid dan bukan pula nifas. Itu namanya istihadah. Ustaz ingin fokus kepada pertanyaan. Berapa lama masanya darah nifas itu, Pak Ustaz? Para ulama fiqh sudah sependapat. Paling lama darah nifas itu 60 hari. Itu paling lama. Kebiasaannya 40 hari. Tapi itu bukan suatu kemestian. Darah nifas boleh berhenti bila-bila masa. Walaupun hanya sehari. Walaupun hanya 2 hari. Lebih-lebih lagi terhadap wanita yang melahirkan anak karena operasi. Caesar. Bukan melalui saluran biasa. Lebih awal biasanya. Ada yang 20 hari, ada 25 hari, ada 15 hari. Malah ada yang hanya seminggu sudah kering darah nifasnya. Untuk itu, maka larangan salat maka berakhir. Larangan salat dalam nifas berakhir dengan berakhirnya darah nifas. Oleh sebab itu bila berhenti dalam 5 hari, hari ke-6 wajib salat macam biasa. Ini jawaban Ustaz terhadap pertanyaan tentang nifas. Pak Ustaz, betulkah setiap pagi ada 2 malaikat yang melaungkan, "Ya Allah, berilah gantian terhadap orang yang suka menafkahkan, membelanjakan, menginfakkan, atau yang memberi sumbangan, berilah gantian untuknya. Dan engkau musnahkanlah harta orang-orang yang bakhil, lokek, tangkai jering, kedekut." Jawabannya, hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sudut kesahihan, hadisnya sahih, muttafaqun alaih, disepakati oleh 2 ulama hadis Bukhari dan Muslim.
Kata ulama hadis, hadis muttafaqun alaih, kedudukannya betul-betul di bawah Al-Quran. Al-Quran paling tinggi, kemudian hadis. Hadis paling tinggi muttafaqun alaih. Baru hadis riwayat Bukhari saja. Baru setelah itu hadis riwayat Muslim saja. Barulah hadis-hadis yang lain. Hanya saja yang tidak betul dalam memahami ini, kononnya sedekah tersebut hendaklah dilakukan pada waktu pagi. Itu yang tak betul. Laungan dua malaikat itu memang setiap pagi. Itu tidak bermakna bersedekah itu mesti dilakukan pada setiap pagi. Boleh waktu duha, boleh waktu zuhur, boleh waktu asar, boleh waktu maghrib. Asalkan setiap hari. Ustaz tidak begitu setuju. Yang mengatakan yang paling afdal itu ialah bila bersedekah pada waktu pagi saja. No. Tak ada ketentuan itu. Kalau boleh Ustaz tambah sedikit. Nabi menyebut dalam hadis lain tentang doa yang paling makbul. Tempat yang paling dekat antara kamu dengan Allah adalah di dalam sujud. Oleh sebab itu perpanjangkan sujudmu dan perbanyakkan doa di dalamnya. Hanya itu yang Nabi sebut. Nabi tidak pernah sebut sujud terakhir. Pertama, setiap sujud, sujud salat fardu, sujud salat sunat, ketika itu kamu sangat hampir dengan Allah. Sujud yang mana Pak Ustaz? Dalam salat, sujud pertama ke, kedua ke, ketiga ke, rakaat terakhir ke, sujud terakhir ke, Nabi tak pernah sebut. Minta maaf kalau Ustaz tidak setuju. Kalau ada Ustaz yang mengatakan, sujud yang terakhirlah yang paling afdal. Mana dalilnya yang Nabi tak sebut? Tolong jangan reka-reka sesuatu yang tidak datang dari Nabi. Jadi dalam hal ini, memang setiap pagi ada dua laungan malaikat. Malaikat minta supaya diganti harta orang yang suka memberi nafkah, dan malaikat satu lagi supaya binasakan, musnahkan harta orang-orang yang kedekut. Memang setiap pagi. Tapi itu tidak bermakna kita berani mengatakan sedekah pagi lebih afdal daripada sedekah tengah hari, sedekah petang. No. Jangan pandai-pandai mereka sesuatu yang tidak datang dari Nabi.